Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mewawancarai presiden dari Ikatan Rohis Pekanbaru atau bisa dikenal dengan Biru. Di sini kami bersama dengan Bang Noval. Yang pertama Bang Noval, kami dari kelompok 5 memberi pertanyaan masing-masing 3 pertanyaan, totalnya 6. Yang pertama itu bisa ceritain nggak sedikit tentang sejarah dari Biru ini? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Biru itu lahir 7 tahun yang lalu dan tahun ini mau ke-8, tepatnya tanggal 5 November 2013. Jadi sudah 7 tahun, berjalan 8 tahun, yang mana Biru ini hadir sebagai landasan untuk seluruh rohis itu punya wadah. Maka Biru hadir lahir sebagai untuk rumah untuk anak rohis Pekanbaru, untuk tempat bertemu, untuk saling sharing, dan juga untuk merencanakan bagaimana pembentukan akhlak yang baik di kota Pekanbaru, khususnya pelajar. Kalau betul Bang, pendirinya namanya siapa? Oh, kalau pendirinya itu banyak. Jadi nggak satu orang ya? Nggak satu orang. Tapi inisiatornya itu ada SMA. Di antaranya ada SMA 10, SMA 12, SMK 1, SMK 2, terus juga ada dari MAN 2. Dan salah satunya itu juga alumni SMK 2 ada almarhum Bang Mikdad. Kenal ya? Almarhum Bang Mikdad itu sebagai presiden pertama. Kan udah jalan 7 tahun, jalan 8 tahun ya. Ada nggak tuh Bang kegiatan anualnya itu? Anual? Kegiatan per tahun itu, setiap tahun itu ada nggak? Kegiatan tahunan itu pasti ada. Contohnya gimana? Salah satunya itu kadang tergantung presiden masing-masing ya. Tergantung presiden Beda-beda masing gitu. dan tergantung kondisi. Karena kalau dulu mungkin karena ada pandemi kan nggak ada masa-masa gini, pastinya yang pasti itu ada namanya aksi bela Palestina. Itu karena mengikuti ormas-ormas Islam yang lainnya. Kemudian juga ada namanya Hijab Day. Hijab Day itu tiap tahun insya Allah dilaksanakan. Itu biasanya berdampingan dengan anak lembaga dakwah kampus atau rohis kampus se-Riau. Nah itu berdua. Kemudian juga ada namanya, kalau Biru sendiri yang melaksanakan ada namanya Kemah Rohis. Kemah Rohis Pekanbaru. Terakhir itu dilaksanakan 2020 sebelum pandemi, Januari. Terakhir kali. Jadi awalnya itu tahun ini mau dibuat. Jadi selama pandemi ini belum ada acara Biru gitu ya? Acara Biru tentu ada online jadi ya. Online, Zoom. Kalau acara tahunan itu kemarin terakhir adalah Milad Biru, itu Zoom meeting tanggal 15 November kemarin. Milad tuh bisa identiknya jalan-jalan gitu tuh? Ulang tahun. Jadi kajian, terus ada pembacaan nominasi rohis terupdate. Nah, dan insya Allah ya tentu karena masih kondisi seperti ini, maka insya Allah ada namanya juga seperti itu, perayaan milad, dan juga nominasi rohis model. Ya Bang, 3 pertanyaan terakhir disampaikan oleh rekan saya. Boleh? Ulfa. Ini mau nanya nih, Boleh. apa sih kelebihan dari komunitas Biru ini? Oke, kelebihan komunitas Biru tentunya secara massa tentu kita punya alumni karena kita berdiri juga dari para pendiri alumni terdahulu yang sudah selesai di SMA-nya. Mereka tetap juga ada di SMA-nya sebagai mentor. Nih contoh SMA 2 tahu lah seperti apa. SMA 2 juga rasanya juga ada mentornya. SMA juga ada mentornya. Maka ya kita salah satu kelebihannya adalah kita punya mentor. Nah, mentornya itu juga kaki tangan dari Biru juga. Nah, mentornya ini juga mantan anak Biru. Nah, maka ketika Biru punya event, Biru punya acara, ya nanti kami minta tolong sama mentornya, tolong Kak sampaikan ke bina-binaannya anak-anak rohis di sekolah masing-masing. Nah, mereka nanti biasanya itu bakal ikut apa kata mentornya, ikut aja. Nah, jadi satu kelebihan. Kalau tambah lagi juga dengan kita juga diakui juga di beberapa sekolah juga kita memang
punya ikatan erat dengan sekolah seperti SMA 12, SMK 1, SMK 2, bahkan juga ada SMA 13 terakhir, karena seperti kita ngisi materi, kita dipercaya ngisi materi pembinaan mereka, ngisi materi latihan dasar pembinaan organisasi mereka di Rohisnya. Jadi itu suatu kelebihan yang memang harus kami syukuri, karena kita sudah diakui beberapa sekolah. Hanya saja ada beberapa sekolah yang belum tahu. Nah, maka itu tugas kami ke depannya. Walaupun nanti bukan saya sebagai presidennya. Abang udah mau ganti. Udah mau ganti. Insya Allah akhir bulan ini. Akhir bulan ini udah ganti. Jadi di voting bagaimana? Musyawarah besar. Musyawarah besar. Jadi mungkin belum diposting di IG. Ada namanya assessment. Nah, assessment tuh tahu ya assessment? Agak. Assessment tuh kita kayak mendaftarkan langsung. Jadi masing-masing rohis sekolah itu yang merasa ataupun ketuanya pengen jadi ketua biru, daftar aja. Daftar ke biru dengan mengambil syarat. Salah satunya adalah narasi tentang biru. Nah, narasi tentang biru, apa yang mau dibuat di biru? Apa kalau kamu jadi presiden biru, apa yang mau dibuat? Nah, karena hidup itu perlu narasi, gagasan, narasi, baru karya. Jadi seorang ketua itu harus bisa menarasikan apa yang dipikirkan. Kalau dia cuma kayak jawab chat cewek kan, enggak, itu enggak presiden namanya. Dia harus bisa menarasikan apa yang dipikirkan. Nah, gitu. Terus dalam setiap kegiatan ini biasanya motivasi apa yang abang berikan tuh anggota-anggotanya? Karena motivasi adalah masing-masing punya orang motivasi, tapi motivasi yang sama dimiliki semua orang, semua umat Islam dan semua umat adalah Al-Quran. Anak rohis ini sebenarnya sudah menolong agama Allah. Anak rohis itu sebenarnya jadi bukan kalau secara orang yang jihad itu perang, bukan. Ini sebenarnya jihad juga. Ini jihad menolong agama Allah. Ini lagi nolong agama Allah. Gak mungkin kita aja nolong orang, pasti dia punya teringat jasa kita. Nah, apalagi Allah, kita nolong agama Allah, mungkin gak mungkin Allah biarkan. Maka jangan takut, jangan ragu. Kalaupun saya bilang kan biru punya 1 miliar, tidak akan bisa membayar kawan-kawan untuk berjasa. Tapi cukup surganya Allah yang membalas semuanya. Ya bang, itu aja kayak bang dari kami. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak bang atas waktunya, udah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Sekian dari kami kelompok 5. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.